Halo Sobat Bola, apa kabar? Baik, Semoga baik. semua sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Timnas Indonesia U20 nih kemarin bertanding melawan Iran. Betul. Aduh, nggak ada komentar sih gua sih. Bro Ipung, apa yang terjadi, bro? Sebetulnya gini ya, dari pertandingan ini ada sesuatu yang sebetulnya ingin saya lihat. Seperti Mhm, apa yang pernah disampaikan oleh Coach Indra Safri dalam jumpa pers mhm, sehubungan dengan pertandingan mini turnamen kemarin ya. mhm, Kan ketika itu banyak juga yang mempertanyakan bagaimana kok belum ada terlihat progres permainan dan dari segi taktikal dan strategi mhm, terhadap permainan timnas kita. mhm. Dan dijawab oleh Coach Indra Safri bahwa memang taktikal itu dia simpan rapat-rapat karena takut Wah. takut bocor nanti bisa di counter oleh calon lawannya. Nah, justru itu Mhm, adalah kenapa saya juga menunggu ya momen ini mhm. karena saya ingin juga melihat apakah yang disampaikan oleh Coach Indra Safri itu terbukti bahwa beliau punya ramuan yang tersendiri ketika menghadapi ajang yang sebenarnya dan Mhm. ternyata itu cuma prank, Bro. Kena zong ya. Jadi gimana nih Iya, iya. maksudnya, Bro? Apakah sama aja dengan waktu di mini kompetisi itu, Bro? Ya, sebetulnya tidak ada perubahan yang berarti ya. Boleh Oh. dibilang dari dulu ke dulu, ya Coach Indra Safri pada akhirnya permainannya ya seperti itu aja gitu loh. Tidak ada eh, pengembangan taktikal dan strategi terhadap permainan timnas. Dari Hmm. satu turnamen, turnamen ke turnamen lain, ya ramuannya yang seperti itu gitu loh. Hmm. Yang diupayakan adalah permainan dari kaki ke kaki, kemudian permainan dari sayap, melakukan umpan diagonal ke tengah, kemudian disambar. Itu adalah apa yang ingin disampaikan atau ingin diterapkan oleh timnas kita Hmm. di bawah bimbingan Indra Safri. Tapi ternyata kan lagi-lagi ini adalah ajang under 20 di level Asia. Hmm. Tentu yang diharapkan adalah bagaimana kesiapan timnas kita, tentu kualitasnya juga harus terjadi peningkatan yang signifikan. Hmm. Walaupun kita lihat dari sejak awal ini kan memang terlihat bahwa Indra Safri juga begitu berhati-hati ketika melawan Hmm. Iran. Hmm. Karena memang dalam grup ini Iran dan Uzbekistan itu adalah lawan yang sangat potensial untuk bisa menyingkirkan Indonesia, katakanlah ya seperti itu. Hmm. Itu Hmm. adalah perhitungan di atas kertas. Makanya Indra Safri juga punya ramuan bahwa dia harus memperkuat lini tengah Hmm. dengan juga memperkuat lini belakang dengan penerapan skema permainan 4-5-1 yang bisa berubah-ubah sehubungan dengan transisi permainan, dinamika permainan yang terjadi. Itu kan diharapkan bahwa tengah kita itu lebih aktif, Hmm. aktif dalam menunjang pertahanan ketika transisi negatif, Hmm. aktif dalam melakukan covering pada saat kita menyerang. Dan Hmm. ternyata ini sudah diketahui oleh Iran gitu loh. Karena Iran begitu melihat pada komposisi permainan dan dia juga melihat pada skema yang diharapkan, dia melihat bahwa Iran melihat bahwa ini tidak mungkin lah kalau kita bermain juga dari kaki ke kaki karena Hmm. ada penumpukan di tengah dari Hmm. pemain-pemain kita. Hmm. Makanya yang dilakukan adalah Iran yaitu memanfaatkan pertama ya mereka memanfaatkan kecepatan. Hmm. Kedua, mereka memanfaatkan yang namanya body strengthness ya, Hmm. kekuatan dari postur maupun kekuatan secara fisik dan itu bisa Hmm. dimanfaatkan dengan baik oleh Iran. Hmm. Dan sebelumnya di materi sebelumnya saya kan juga sudah punya kekhawatiran Hmm. bagaimana permainan kita bisa menghalau permainan-permainan dari umpan-umpan crossing Hmm. ke tengah gawang yang Hmm. diupayakan dengan permainan heading ya, permainan Ya. bola-bola Hmm. udara. Hmm. Karena memanfaatkan postur dan itu yang terjadi sebetulnya. Iran melihat seperti ini, dia tidak melakukan permainan dari bola dari kaki ke kaki yang akan memperlambat. Dia Hmm. tidak lakukan itu. Yang dia lakukan adalah umpan-umpan vertikal ke depan. Di situ Langsung. mereka memanfaatkan ya, memanfaatkan kecepatan dari kiri dan kanan Hmm. pemain-pemainnya yang juga kalau duel satu lawan satu mereka hampir pasti selalu menang karena bodinya kuat banget gitu. Dan kalau mereka menang, mereka akan mengirimkan bola-bola udara gitu, Bro. Hmm. Jadi ini kalau menurut saya praktis bahwa Hmm? Indonesia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi permainan-permainan
langsung ke depan dan crossing udara ya, Bro. Sebetulnya kalau dibilang tanpa persiapan yang bagus, buat apa Indonesia udah melakukan training di Hmm. Jepang, di Hmm. Korea, Hmm. kemudian ada mini turnamen gitu loh. Hmm. Itu kan bagian dari persiapan sebetulnya. Hmm. Cuma bagaimana kita kan juga kan punya apa ya, handicap dari dulu ke dulu. Handicap itu adalah ketika kita berhadapan dengan pemain-pemain dari Asia Tengah, kemudian Asia Barat yang punya postur yang bagus, kita pasti payah di permainan umpan lambung, permainan bola udara. Nah, tapi kenapa ini kok tidak bisa dipecahkan gitu loh? Sementara kalau kita berkaca pada apa permainan timnas kita di under 23 maupun di senior, ketika pemain-pemain kita juga sudah bisa apa ya bermain untuk menetralisir permainan-permainan bola udara lawan. Ini kok tidak menjadi acuan gitu loh. Sayang sekali gitu loh. Padahal saya sih berpikir gini, sebetulnya kan esensi dari permainan sepak bola adalah pertama ya build up, kedua adalah transisi, yang ketiga adalah memanfaatkan permainan set up gitu loh. Nah, build up itu kan adalah sebuah rancangan yang memang sudah diskenariokan dari sejak awal. Misalkan kita akan bermain seperti ini, itu adalah build up, katakanlah gitu ya. Kemudian transisi ini adalah bagaimana timnas kita mereaksi dinamika yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang parah sekali adalah di masalah transisi. Transisi permainan kita sangat keteteran ketika kita mendapatkan permainan-permainan transisi. Contoh, bagaimana seorang Tony Firmansyah pada akhirnya ketika dia mendapatkan bola untuk mulai menyerang, akhirnya dia memutuskan untuk menembak, walaupun tembakannya mengarah ke gawang. Tapi di situ kan terlihat sekali bahwa Tony Firmansyah ini dikurung oleh 5 pemain Iran, sementara satu Jens Slaven posisi jauh sekali gitu loh. Kemana pemain yang lain yang bisa menjadi backup gitu loh untuk permainan bola dari kaki ke kaki. Ini kan menandakan bahwa transisi kita parah gitu loh. Kita sangat tidak bisa mereaksi apa yang harus dilakukan dalam pemanfaatan ruang. Nah, sementara Iran begitu cerdik dalam hal ini ya. Dia tidak bermain, tidak mengupayakan permainan apa ya, menetralisir pemain dari permainan ini ya, individual, kawalan individual begitu loh. Tapi dia mengawal secara unit. Pemain yang terdekat dengan pemain Indonesia yang menerima bola itu mereka sudah mulai membayangi. Sementara pemain-pemain lain yang bebas itu membayangi pemain Indonesia yang juga tidak memegang bola pada saat itu, yang berusaha untuk memanfaatkan ruang. Pada akhirnya pemain Indonesia tidak punya passing progresif. Pada akhirnya permainan paling banter itu adalah passing horizontal atau kembali ke belakang, muter lagi di situ. Itu yang aduh, ini kok malah mundur gitu loh, jadinya agak mengherankan ya, bahwa ini agak kurang diantisipasi, walaupun sebetulnya harapan terhadap pembuktian dari ucapannya Indra Safri ini ada di laga ini. Saya sebetulnya ingin sekali ya Coach Indra Safri bisa membuktikan omongannya gitu loh, bahwa dia punya taktikal yang memang dia simpan. Nah, sayang sekali bahwa ini tidak terjadi ya. Pada akhirnya Indonesia kembali seperti itulah gitu loh, bro. Boleh disebut sebagai balik ke setelan pabrik, bro ya. Tapi saya kira gini ya, kalau Coach Indra Safri bilang bahwa dia menyimpan taktik gitu ya, mungkin masih tersimpan, bro. Mungkin kuncinya lupa di mana, terus nggak kebuka, lupa lagi nih taktiknya kayak gimana untuk menghadapi Iran. Nah, saya bisa ngebayang dong gini, permainan melawan Iran kan kita ada dalam satu grup dengan Uzbekistan juga dan Yaman. Melawan Iran kita kalah dengan angka yang telak 3-0. Nah, bagaimana di pertandingan berikutnya dengan Uzbekistan? Karena Uzbekistan ini kalau nggak salah juara bertahan ya. Jadi boleh dibilang secara secara de facto ya, katakanlah ya. Lapangan lah ya. Kekuatan dari Uzbekistan ini mungkin saja itu jauh lebih kuat ketimbang dari Iran. Nah, bagaimana
menghadapi Uzbekistan nanti. Karena gaya permainan Uzbekistan saya rasa sih mereka mungkin lebih lengkap dalam ini ya, dalam penguasaan bola. Mereka bukan hanya bisa memanfaatkan permainan-permainan vertikal ke depan, tapi juga pergerakan mereka yang begitu cepat memungkinkan mereka bermain dari kaki ke kaki gitu loh, bro. Ya mudah-mudahan lah. Ya, mudah-mudahan Coach Indra segera menemukan kunci tempat penyimpanan taktiknya itu ya, supaya bisa diterapkan lawan Uzbekistan. Kalau misalnya nggak ketemu lagi gimana nih, bro? Masih taktik yang lama juga yang dipakai. Ya, mudah-mudahan aja ya bahwa ini kan memberikan semacam pembelajaran ya, bahwa ke depan Indonesia juga harus lebih siap dalam hal ini ya. Karena kita tahu bahwa ini levelnya Asia. Sementara Indonesia kan punya cita-cita bahwa selain kita tampil reguler di semua event Piala Asia di semua level usia, tentu kehadiran Indonesia tidak hanya sebagai partisipan. Itu adalah target yang harus ditetapkan lah, katakanlah ya. Kalau kita ingin maju sepak bolanya. Jadi katakanlah ini adalah sebagai penampilan Indonesia di awal-awal lah. Nah, diharapkan bahwa kedepannya Indonesia targetnya akan lebih besar karena saya juga kan melihat bahwa ada sisi-sisi ambisius dari kepengurusan PSSI, bahwa PSSI ingin juga bisa tampil bukan hanya sekedar sebagai kontestan di Piala Asia, tapi bagaimana mereka bisa menggegerkan Piala Asia, misalkan dengan bisa tampil sebagai empat besar di Piala Asia U20 untuk bisa tampil di Piala Dunia di Chili nanti, bro. Sepertinya saya melihat Ketua Umum PSSI ini sekarang sedang mengincar pelatih asing lagi nih dari Belanda untuk menggantikan untuk memimpin timnas U20. Iya. Ada nggak ke arah sana, bro? Kalau misalnya Coach STY aja kemudian harus digusur, aduh, gimana ya ngomongnya? Ya itu kan tergantung dari bagaimana PSSI menindaklanjuti hasil dari under 20 Piala Asia ini. Kalau melihat dari pertandingan pertama saja sudah seperti ini hasilnya. Walaupun sebetulnya sih saya juga kan punya bayangan ya bahwa memang kita akan kesulitan ketika menghadapi Iran dan Uzbekistan. Iya. Ini adalah catatan di atas kertas ya, analisa di atas kertas. Tapi paling tidak kita bisa memberikan perlawanan karena saya harapannya adalah kita bisa paling tidak gitu loh menahan dua kekuatan ini, Iran dengan Uzbekistan. Sementara untuk melawan Yaman kita ambil angka penuh, itu kan artinya sebuah model yang sangat bagus ya kalau itu bisa dilakukan. Cuma sayangnya di pertandingan pertama kita udah kebobolan 3 gol. Ini kan pengaruhnya besar agregat gol yang seperti ini, bro. Iya. Waduh, gimana ya? Nah, kalau misalkan seperti ini berarti melawan Uzbekistan yang dikatakan tadi lebih kuat daripada Iran, ada kemungkinan Indonesia juga makin kedodoran ya, bro ya? Dan kemungkinan iya, bisa seperti itu. Terkecuali ya Coach Indra Safri kemudian belajar dari kekalahan ini dan kemudian bisa memaksimalkan permainan transisi dan Indonesia juga harus disiplin dalam permainan transisi ini dan paling tidak ketika ini kan saya juga sudah bisa menganalisa dari sejak awal bahwa kita akan sangat lemah dalam permainan bola udara. Terbukti melawan Iran 2 kali gol karena permainan bola udara dan berkali-kali permainan crossingnya Iran itu mengancam timnas kita. Nah ini yang harus diwaspadai. Juga permainan set play, pasti kalau permainan set play dari mungkin Iran ya yang sudah terlihat, mungkin Uzbekistan dan Yaman akan melakukan hal yang sama, direct bola umpan lambung ke atas untuk bisa dimanfaatkan melalui sundulan oleh pemain-pemain lawan kita. Dan ini kan juga harus diperkuat bagaimana kita menghadapi permainan-permainan setup yang memanfaatkan bola udara. Ini yang menjadi kelemahan kita. Karena paling tidak di sini kan harus ada 2 peran yang dimainkan oleh pemain-pemain bertahan kita. Adalah 1 pemain yang menjaga dan kedua adalah pemain yang memantau pergerakan lawan. Yang menjaga adalah itu pergerakan lawan itu harus sudah mulai di pressure. Nah, sementara yang menjaga ini adalah
harus bisa mengamankan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pergerakan dari titik-titik yang tidak terlihat. Ini yang harus diperhatikan, dan yang terjadi adalah demikian, ketika pemain-pemain kita lolos dalam menjaga, tiba-tiba pemain Iran sudah bisa lompat duluan tanpa ada yang bisa mengcover gitu loh, bro. Nah, ini yang bahaya. Ini kan hasilnya kalah ya. Nah, mungkin nggak sih sebenarnya instruksinya dari Coach Indra itu udah benar, tapi penerapan di lapangannya yang salah gitu, mungkin nggak sih kayak gitu? Gini ya, ini kan saya melihat bahwa ini masih dalam level usia ya. Kalau biasanya kalau level usia itu sangat pengaruh dari peran seorang coach dan analis pertandingan di lapangan, itu sangat sangat besar pengaruhnya ya. Saya pikir ini ada kesalahan dan ada kelalaian dalam penerapan taktik, dan kemudian juga Indonesia tidak bisa mereaksi apa yang dilakukan oleh timnas Iran. Itu sih sebetulnya. Jadi peran dari pemain sebetulnya dalam hal ini boleh dibilang kita tidak bisa menyalahkan ini adalah permainan mutu dari kualitas pemain kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan taktik gitu loh di permainan, dan kemudian menumbuhkan permainan-permainan yang secara Indonesia harus bisa melakukan atau mereaksi permainan-permainan transisi yang lebih cepat gitu bro. Jangan transisi bertahan, oke. Kalau bertahan memang karena polanya adalah diperlihatkan adalah permainan pola yang bertahan. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh di pertandingan melawan Iran. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika transisi penyerangan ini pemain-pemain semua terlambat gitu loh. Nah, memang kalau untuk menghadapi Iran pintar untuk menghadapi pemain-pemain Indonesia yang sudah katakanlah siap dengan permainan-permainan oper-oper di tengah. Ya Iran lakukan bola-bola lambung gitu loh. Nah ini juga kan mungkin aja bahwa permainan ini tidak bisa diantisipasi sebelumnya, bahwa bagaimana menghadapi kecepatan dari pemain-pemain Iran. Itu juga kan yang harus dilakukan gitu loh bro. Oke Sobat Bola, kalau menurut Sobat sendiri ini kesalahan di pihak siapa? Apakah para pemain yang tidak nurut sama pelatih, atau memang pelatih yang salah strategi? Silakan tulis di kolom komentar. Demikian obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you bro.